perekonomian terus tumbuh dan berkembang, sementara bisnis Anda mengalami kemunduran, itu pertanda ada lawan-lawan baru yang tak terlihat. Temukanlah dan gunakanlah ilmunya untuk menciptakan inovasi yang baru. Dan bagian baru akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Rabia Mafirah. Saya Wildatul Jannah Dasri. Kami dari MKI 20 BIP Institut Agama Islam Tazkiyah. Sesekali dalam hidup ini kita akan menjadi saksi suatu perubahan. Dari hal-hal kecil yang mengubah suatu kebiasaan hingga revolusi besar yang diam-diam mematikan suatu peradaban. Seperti kata Stephen Olam, kami tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi kami tiba-tiba kalah dan kami tiba-tiba punah. Revolusi kini mengadang jutaan pembangunan merek dan pemilik reputasi yang dulunya tak tergoyahkan. Seperti Bloomberg yang harus menghadapi gempuran mobil-mobil yang tak terlihat bermerek taksi, tak berpelat kuning, dan tak tampak beroperasi seperti taksi, tahu-tahu berevolusi besar dan mengoreksi kesejahteraan kita. Perusahaan-perusahaan lain menghadapi lawan-lawan yang langsung door-to-door. Kepala-kepala daerah yang cerdas telah menjelajahi gelombang ketiga internet, di antaranya Smart City, Biochip, dan Internet of Things. Kehebatan pun berpindah, secepat angin bertiup, yang tak hanya membuat kita terbunuh, tetapi membuat kita terhenyam. Suatu peradaban baru yang menuntut manusia mengubah pola pikirnya, yaitu disruption mindset, yang tak hanya harus ada setiap saat, real time, on demand, dan terbuka. Suatu peradaban yang dibentuk oleh hukum Moore yang mengubah kecepatan menjadi eksponensial, yang berhadapan dengan pribadi-pribadi yang masih berpikir secara linear. Inilah dia disrupsi. Disrupsi merupakan berbagai hal yang mengacu pada teknologi dan mampu memberikan pengaruh yang sangat besar pada industri ataupun pasar. Salah satu contoh sederhana dari disrupsi, kehadiran internet di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa internet mampu mengubah kehidupan setiap manusia secara drastis, termasuk dalam hal berbisnis. Kehadiran internet mampu membuat setiap perusahaan untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang saat ini sedang berkembang atau beradaptasi. Sehingga mereka akan dihadapkan dengan dua pilihan. Ikut dalam perubahan atau tidak beradaptasi pada perubahan dan harus mengalami kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, jangan heran bila saat ini sudah banyak perusahaan yang mengubah sistem bisnisnya perlahan-lahan menjadi perusahaan online. Hal tersebut tentunya dikarenakan adanya disruption atau gangguan yang membuat mereka untuk bisa terus beradaptasi. Adapun keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya, disrupsi mengubah segalanya yang tadinya kuno menjadi suatu hal yang menarik dan berpotensi dapat membuka pasar baru. Membuat konsumen mendapatkan layanan yang lebih efektif dan lebih efisien. Berbagai inovasi membuat konsumen pendidikan lebih mudah dalam mengakses keperluan pendidikan. Kerugiannya, berpindahnya pelanggan kepada industri atau pasar lain jika tidak cepat-cepat melakukan inovasi. Besar kemungkinan perusahaan besar yang sudah lama berdiri perlahan-lahan akan digeser oleh perusahaan rintisan. Teman-teman masih bingung mengenai disrupsi? Yuk kita simak video yang satu ini. What is disruption? Wrecking, destroying, cracking open, out with the old, in with the new. Innovation. Taxis with human drivers, set to be replaced by autonomous vehicles. Big factories with jobs that involve heavy lifting? Forget it. Let robots do the work. Disruption is not a new phenomenon. Steamships, for example, replaced sailing ships, and horse-drawn carriages gave way to cars. Wikipedia made print encyclopedias look quaint, while digital cameras finished off 35mm film. The drawback?
Old companies like Kodak went bust, and lots of people lost their jobs. The advantage? Everything speeded up, got cheaper, and for some ideas, fortunes were just a click away. Like Airbnb. It acts as a broker for private rooms and apartments, but doesn't own a single hotel or employ an army of staff. The internet company is currently worth $31 billion. To compare, bricks and mortar hotel group Hilton is worth just $25 billion. Is the day of the bellboy over, eclipsed by the era of the programmer? Technological advances often spread disruption in their wake, but markets grow out of disruption, and leaders in new fields can quickly establish near monopolies, like Google and Microsoft did. Then small startups can't compete because industry giants develop ideas on their own, but even they aren't ever really safe. Because at any time, disruption could always come along and crack their industry wide open. Nah, setelah teman-teman menonton video barusan, teman-teman pasti bertanya-tanya dong, kenapa ya disrupsi itu bisa terjadi? Apa sih yang menyebabkan disrupsi itu bisa ada? Oke, kita bahas. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya disrupsi terjadi karena kemajuan teknologi. Lah, kok bisa sih kemajuan teknologi mempengaruhi adanya disrupsi? Yuk kita bahas. Pertama, teknologi mengubah manusia dari peradaban time series menjadi real time. Di masa kini, semua hal menjadi serba real time. Data hari ini pada detik ini juga langsung terolah dalam big data dan secepat itu pula bisa disimpulkan dan ditindaklanjuti. Kedua, pada masa lampau, jika kita mau berbisnis, kita harus memiliki semuanya sendiri. Seperti Bulberg, pengusaha taksi masa lalu yang harus mengurus dan memiliki semuanya dalam satu tangan. Mulai dari perizinan, mobil, bengkel, bahkan pusat latihan. Kini, kita hidup pada era aset-aset konsumtif yang terbuka untuk digunakan bersama, saling berbagi dan tak harus dimiliki sendiri untuk memulai usaha. Ketiga, teknologi masa lalu tak memungkinkan kesegaran. Benar bahwasannya kita harus antri, sabar, dan rela menunggu. Namun sekarang, kita bisa mendapatkannya begitu kita menginginkan sesuatu saat itu juga. Keempat, kurva penawaran permintaan yang dulu kita pelajari adalah permintaan dan penawaran tunggal. Kini kita hidup dalam dunia aplikasi yang pada saat bersamaan dikerjakan oleh puluhan bahkan ribuan jejaring yang mempercepat disruption. Jadi setiap penawaran ataupun permintaan selalu menyangkut jaringan ribuan pihak. Kelima, kompetitor dalam bisnis kita sudah lagi tak terlihat. Mereka langsung masuk ke sasaran-sasaran utama, kepada konsumen dari pintu ke pintu, dan langsung. Seperti Uber yang tak terlihat, tak berbendera, tak bertanda apa-apa, bahkan mungkin memakai bendera milik orang lain. Itu juga terjadi dalam segala sektor, mulai dari pangan, pariwisata, angkatan laut, sampai pupuk dan obat. Mereka datang dari jauh dalam peradaban global melalui teknologi dan tangan jutaan orang di sekitar kita. Dan inilah disruption, lawan-lawan yang tak terlihat. Dengan adanya disrupsi, teman-teman hanya memiliki dua pilihan, diserang atau menyerang. Seperti Vettel mengatakan, every time we create something new, we go from zero to one. Jadi teruslah berinovasi dan berkembang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.